Beri. Folder project yang kemarin yang flagship mana ya? Bukannya kemarin ada di Mac ya? Nggak ada sih ini ya. Di hari sini kali coba. Sini ya, oke. Nggak ada sih Bri di sini nih, nggak ada nih. Coba yang lain ada nggak? Astaga. Yakin nih, taruh di sini. Wah, nyari apa sih emangnya? Ini nyari sampel foto sama video buat di compare. Di HP-nya emang nggak ada? Nah itu dia, handphonenya baru aja gue riset, mau dijual soalnya, kira udah nggak kepake, ternyata kepake lagi. Di SSD mungkin ada kali. Nah itu dia, SSD gue lupa gue taruh di mana gitu kan. Aduh ada aja ini emang. Apa di iCloud nih? iCloud enggak, gue nggak pernah taruh di iCloud, tapi tadi gue cek di Google Drive sama di OneDrive gak ada juga. Aduh pusing gue. Halo, kembali lagi dengan Putu Reza di Project Review. Jadi itu dia, sedikit cerita di balik layar tentang apa yang terjadi pas lagi bikin konten. Dan itu, kejadian tuh nggak cuma 1-2 kali karena sering banget. Pas kita butuh data lama, ya dari project lama, dicari backupnya, nggak ada. Entah dia nyelip, entah kehapus, nggak ada yang tahu. Asli, ini tuh bener-bener bikin pusing, apalagi kalau untuk sesuatu yang urgent dan harus ada, ya udah kita pasrah aja kalau udah nggak ketemu. Kalau udah kayak gini, biasanya solusi yang dipakai adalah selalu setiap abis kelar project, entah itu data semuanya atau hasil render ProRes, itu bakal saya upload ke cloud, jadi disimpan di cloud. Cuma karena ya itu dia, makin hari projectnya makin besar, apalagi setelah saya upgrade kamera gitu ya, resolusi makin tinggi, penyimpanan makin lebih cepet habis, dan menurut saya ini jadi nggak efisien. Karena satu, saya mesti naikin biaya langganan di cloud per bulannya, harus lebih besar lagi karena butuh penyimpanan yang lebih. Atau kalau saya nggak pingin upgrade penyimpanan, ya mau nggak mau saya mesti ngapus yang udah ada di situ. Yang mana ini adalah hal yang kurang bagus juga ya, karena bisa jadi yang saya hapus itu kedepannya bakal saya butuhkan lagi. Ini kalau menurut saya adalah benar-benar suatu workflow yang jelek banget, tidak efisien. Karena itu dia, kalau misalnya project itu siklusnya begitu terus, habis syuting, pindahin data, edit, publish, hapus, masukin data gitu aja terus muter-muter sampai MU juara liga, ya nggak bakal ketahuan kapan. Yang mana ini sekali lagi adalah workflow yang sangat tidak efisien. Nah, belajar dari situ supaya nggak kulang dan supaya workflow lebih lancar, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan solusi yang udah lama banget saya tunda-tunda, yaitu ini dia, menggunakan sebuah NAS. Ini benar-benar adalah sesuatu yang sangat saya sesali karena baru sekarang pakainya. Ini dia Synology DS920 Plus, sebuah perangkat NAS yang bakal saya omongin di video kali ini. Dan untuk sekarang saya nggak akan bahas secara technical, tapi lebih cara pakai buat orang awam dan gimana menggunakannya sehari-hari. So, kenapa tadi saya bilang saya menunda-nunda untuk pakai NAS? Jadi sebenarnya alasannya banyak, cuma yang paling besar tuh ada dua. Satu, yang pertama saya sok-sokan aja sih, nggak perlu. Jadi waktu itu masih ngerasa ya udahlah, masih ada HDD eksternal, masih ada SSD, masih SD card, masih ada cloud storage, jadi buat apa beli NAS gitu kan, mahal-mahal. Sedangkan yang kedua itu dia, karena saya ngerasa dengan konfigurasi yang saya inginkan, NAS itu harganya mahal. Cuma karena akhirnya kebutuhan kerja kelihatan makin perlu gitu untuk pakai sebuah NAS, akhirnya ya udah kita pakai aja, karena saya juga akhirnya ngerasa capek sih untuk berurusan dengan benda-benda seperti ini gitu. Jadi sebelumnya ini adalah dua andalan saya, ada dua harddisk eksternal, ada yang gede, ada yang kecil. Tapi ya makin kesini saya ngerasa ini tidak reliable, karena satu, harga mereka nggak murah. Yang kedua, storage-nya juga nggak gede. Yang ketiga, mereka harus selalu ada bersama saya dan terkoneksi menggunakan kabel ke laptop atau ke desktop. Jadi ketika saya nggak bawa mereka, nggak ada kabel, ya udah saya nggak bisa akses data-data yang ada di sini. Makanya saya butuh sebuah NAS. By the way, soal harga, ini sebenarnya jadi mahal karena pilihan saya yang juga bikin harganya jadi agak tinggi. Kalau buat yang mungkin nggak perlu penyimpanan gede, tapi ya pinginnya cukup aja lah sekedar buat backup, ada kok produk Synology dengan 1 atau 2B yang lebih murah. Selain itu, untuk isinya pun ya itu dia, kita bisa milih sendiri sesuai kebutuhan. Jadi ya kalau misalnya kamu nggak butuh 2x8 seperti yang saya pakai, tentu kita bisa pakai solusi yang lebih murah. Oh ya, saat ini mereka juga lagi ada promo loh kalau saya lihat-lihat, jadi buat yang pengen beli langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oh ya, selain itu dengan adanya NAS ini, saya akhirnya bisa bilang selamat tinggal kepada semua subscription storage yang saya pakai, seperti misalnya Google Drive atau juga iCloud, karena saya ngerasa udah nggak perlu lagi setelah punya NAS ini. Jadi apa sih sebenarnya itu NAS? NAS ini adalah singkatan dari Network Attached Storage atau penyimpanan yang terhubung dengan jaringan. Dalam hal ini konteksnya adalah jaringan yang saya buat sendiri di studio, yaitu pakai WiFi.
Jadi kalau misalnya nggak pakai WiFi pun sebenarnya bisa-bisa aja seperti pakai kabelan dan langsung dicolok ke desktop atau laptop, itu nggak masalah sama sekali. Emang ini akan berpengaruh pada kecepatan transfer, di mana kalau kita pakai WiFi pasti akan sedikit lebih lambat dibandingkan pakai kabel langsung. Tapi karena ya efisien, bisa dipakai kapan aja, di mana aja, jadi ya sih buat saya nggak masalah. Buat sebagian orang mungkin lihat NAS ini tuh cukup bikin takut ya buat nyobain, karena mungkin takut ribet masangnya, instalasinya susah, ribet segala macam lah pokoknya. Padahal kalau dijalin aja sebenarnya tuh ternyata gampang banget, bahkan waktu saya setup ini tuh nggak nyampe 15 menit udah bisa dipakai. Oke, sebelum lanjut gimana cara pasang dan juga pakainya, saya akan coba tunjukin dulu barangnya. Jadi NAS itu sebenarnya terbagi atas dua bagian yang berbeda ya, simple kayak gitu. Ada tempatnya, ada juga disk penyimpanannya. Untuk tempatnya di sini saya pakai Synology DS920 Plus yang punya 4 slot untuk dipakai dengan spek sebagai berikut. Bentuknya cukup simpel ya, kotak doang bisa langsung lihat. Terus di bagian depan ini ada 4 slot yang bisa dibuka pasang dengan sangat gampang. Di bagian atas pojok ini ada lampu indikator dan di bawahnya ada tombol power. Di bagian samping ada tulisan Synology doang dan di belakang ini ada lubang kipas, ada port Ethernet, ada port USB serta colokan buat powernya. Langkah pertama buat pasangnya udah pasti kita masukin dulu penyimpanannya ya, recommended banget untuk pakai hard disk yang emang dibikin buat NAS. Kayak di sini saya pakainya yang Synology juga biar sama mereknya. Tinggal pasang di tray, kita jepit, masukin deh. Oh ya, biar lebih aman ini juga ada kuncinya loh, jadi bisa dijaga supaya nggak ada yang lepas pas lagi dipakai. Setelahnya kita tinggal colokin kabel power, terus pasangin kabelannya, dicolokin ke modem, ke router, access point atau apapun, dan nyalain. Selanjutnya baru deh kita pindah nih ke komputer yang kita pakai, terserah mau pakai Windows atau Mac. Tinggal buka browser, abis itu ketik find.synology.com. Kalau emang pemasangannya bener, nanti bakal muncul tuh yang kayak gini. Selanjutnya kita tinggal ikutin aja instruksi yang ada di layar, dan pada akhirnya nanti kita bakal muncul dengan interface ala desktop begini. Familiar banget dan gampang sih buat dipakai kalau menurut saya, karena ini menunya bener-bener user friendly sekalipun buat seorang pemula. Kalau udah sampai sini baru deh kita akan nentuin sekalian ngeset nih storage dengan preferensi yang kita butuhin. Pertama tentu saja ada yang namanya RAID. Buat mereka yang mungkin udah pernah ngoprek PC ya, build PC dan berurusan dengan HDD sama SSD, saya yakin juga udah familiar dengan RAID. Untuk mereka yang mungkin masih awam atau mungkin takut-takut atau mungkin pemula atau pengen cari yang aman ya simpelnya, itu saya sangat rekomendasikan untuk pakai SHR atau Synology Hybrid RAID. Kalau kondisinya 2x8 tera seperti yang saya sekarang, 8 tera pertama itu bisa digunakan sebagai penyimpanan kayak biasa, sedangkan 8 tera berikutnya itu untuk mirroring data. Ini berguna banget. Misal nanti tiba-tiba suatu saat ada yang rusak gitu ya, misal drive satunya rusak, kita masih punya tuh satu backup lain yang bisa dipakai. Tapi karena di sini saya butuhnya adalah storage semaksimal mungkin untuk menyimpan data, maka saya bakal pakai yang RAID 0. Tipe RAID ini benar-benar bisa maksimalkan storage yang dipakai. Jadi contoh di sini kan saya pakai Synology 8 tera yang terbaca di sistem sebagai 7,3 dikali 2 sekitar 14 GB yang bisa dipakai buat nyimpen. Cuma meskipun ini gede banget, tapi metode RAID 0 itu beresiko banget karena nggak ada space yang dikasih buat backup. Jadi kalau suatu hari amit-amit gitu ya, misalnya satu drive mati, rusak, ya udah bablas, itu datanya hilang semua, nggak ada recovernya. So buat yang mungkin masih sayang banget sama datanya dan butuh backup, sangat saya rekomendasikan untuk pakai SHR aja. By the way, buat lebih gampangnya, bisa loh kita ketik di Google Synology RAID Calculator dan nanti kita bakal dapat simulasi pemakaian storage berdasarkan RAID yang kita pilih. Sekarang, kalau udah, saya tinggal ngatur nih alokasinya udah dapet dan siapa aja yang bisa pakai NAS ya. Karena sekarang saya ada tim, jadi saya bisa tinggal bikinin user account aja, atur permission folder apa aja yang bisa diakses, dan selesai. Pokoknya selama ada koneksi, dimanapun dan kapanpun saya butuh data yang ada di NAS, semua itu bisa diakses dengan gampang banget. Jadi benar-benar aman karena saya bisa tetap pakai storage gede, sekaligus bisa bagi-bagi antara mana keperluan pribadi dan juga kerjaan tanpa khawatir bakal kecampur. Selain itu, saya juga sukanya nih kalau pakai NAS sekarang adalah kalau misalnya saya pingin ngasih preview konten ke orang lain. Jadi misalnya nih saya punya video gitu pingin tunjukin ke orang lain untuk approval segala macem. Kalau dulu workflow-nya itu saya pertama mesti upload dulu videonya udah kelar ke YouTube ya, di-upload dulu, di unlisted, baru saya kasih linknya. Ini nggak efisien banget karena satu, saya butuh waktu untuk uploadnya, dan yang kedua tentunya butuh kuota lebih untuk naikin datanya ke YouTube. Sedangkan sekarang setelah ada Synology ini dengan NAS,
itu jadi lebih gampang. Jadi data yang udah saya copy ke sini, itu tinggal saya kasih linknya aja, di share segala macam. Saya kasih ke mereka, udah bisa langsung dilihat. Ini tuh jauh lebih efisien dan lebih cepat juga. Oh ya, selain buat kerjaan kantor sama tim, ini sebenarnya kalau misalnya kayak saya karena ditaruh di rumah, bisa juga loh jadi tempat penyimpanan atau storage buat data-data keluarga. Contoh, misalnya ini baru banget kejadian sama istri saya. Dia bilang iPhone dia storage-nya udah penuh. Saya kaget dong, storage saya aja nggak penuh-penuh gitu. Ternyata pas saya cek di galeri foto dia tuh ada 20.000 ya. Saya juga bingung itu isinya apa aja. Ada 20.000 foto dan itu benar-benar kalau storage-nya bisa teriak. Saya yakin bisa teriak karena itu di internal udah nggak muat. Ditaruh di iCloud pun udah nggak bisa gitu karena udah ada langganan iCloud dan itu masih nggak muat. Itu benar-benar wah kacau banget sih. Tapi ternyata sekarang setelah ada NAS, ya udah saya gampang banget tinggal bikinin dia akun, saya alokasikan mungkin berapa gigabyte gitu untuk kebutuhan dia. Ya udah, sekarang setiap ada backup dia bisa masukin ke sini tanpa saya perlu yang masukin, langsung dari handphone dia masuk ke sini dan dengan begitu semua langganan cloud services kayak iCloud, Google Drive itu bisa langsung dimatiin dan menurut saya ini adalah value yang keren banget dari sebuah NAS. Untuk mempermudah juga di sini Synology punya aplikasi yang namanya DS File dan ini bisa di-download lewat Google Play Store atau Apple App Store. Soal harga mungkin di awal itu dia mungkin kelihatan agak tinggi tapi ternyata setelah saya pakai dan merasakan bagaimana kenyamanannya ya maka menurut saya ini adalah suatu investasi yang luar biasa worth it untuk saya atau mungkin buat orang lain baik itu perorangan maupun punya tim maka menurut saya punya Synology atau sebuah NAS seperti ini adalah hal yang bagus banget karena akan sangat ngebantu untuk workflow supaya lebih lancar dan lebih enak. Jadi ya buat yang pengen beli mungkin masih ada THR sekarang mereka lagi ada promo sampai tanggal 29 jadi menurut saya ini adalah alokasi yang produktif banget dan untuk lebih detailnya langsung aja cek link yang ada di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja sedikit sharing saya pengalaman menggunakan Synology DS920 Plus. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Zamit sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa have a nice day.